Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alfi Azhar Roja. Saya NPM saya 233125156. Saya dari kelas IF23C. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang etika penggunaan teknologi informasi secara profesional. Pertama itu memprioritaskan keamanan dan privasi data. Melindungi informasi pribadi dan rahasia organisasi, tidak membagikan data sensitif kepada pihak yang tidak berwenang, menerapkan langkah-langkah keamanan yang sesuai untuk mencegah akses tidak sah. Terus itu mematuhi peraturan privasi data seperti GDPR dan CCPA, menggunakan teknologi enkripsi untuk melindungi data dalam penyimpanan dan transmisi, memberikan pelatihan kesadaran keamanan data kepada karyawan. Untuk selanjutnya, memastikan akurasi dan integritas informasi. Jadi kita harus yang pertama itu harus memverifikasi data, yaitu memeriksa informasi dari berbagai sumber untuk memastikan keakuratannya. Habis itu menggunakan alat validasi data untuk mendeteksi kesalahan dan inkonsistensi. Terus itu transparansi, memberikan informasi yang jelas dan jujur, menyatakan sumber data dan metodologi yang digunakan, menghindari bias dan manipulasi informasi. Yang ketiga itu keterbukaan, membuat data tersedia untuk analisis dan audit, mencatat suatu perubahan data dan versi, menerapkan kontrol akses untuk mencegah modifikasi yang tidak sah. Lalu selanjutnya itu menghormati hak kekayaan intelektual. Yang pertama itu ada hak cipta, mengenali dan menghormati kepemilikan hak cipta atas karya-karya seperti perangkat lunak, musik, dan konten tertulis. Membayar biaya lisensi yang diperlukan dan menghindari pembajakan. Jadi kita itu tidak boleh membajak suatu konten-konten tertulis, musik, atau perangkat lunak. Ya. Habis itu paten, menghindari penggunaan teknologi yang dilindungi paten tanpa izin dari pemegang paten. Mengetahui hak-hak paten yang relevan dengan industri Anda. Habis itu merek dagang, menghormati merek dagang organisasi lain, tidak menggunakan merek dagang yang sama atau mirip tanpa izin, memastikan bahwa penggunaan merek dagang Anda sesuai dengan peraturan. Habis itu, menjaga komunikasi yang profesional dan etis. Yang pertama, email profesional, memperhatikan tata bahasa, ejaan, dan tanda baca, menulis subjek yang informatif, menghindari bahasa informal dan emosional. Jadi, untuk email profesional ini, kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang baku ya, tidak boleh seperti yang informal kayak lo, gue, gitu-gitu, kalau ingin menghubungi seseorang. Habis itu ada telepon etis, menghormati waktu orang, menjelaskan tujuan panggilan dengan jelas, menggunakan bahasa yang sopan dan profesional. Kita harus menghormati waktu orang lain. Jika kita ingin menghubungi orang tersebut, harus di luar jam istirahat mereka. Misalnya di malam hari itu tidak boleh karena itu sudah di jam istirahat mereka ya. Kita itu menghubungi itu di pagi, siang, atau sore. Terus itu menjelaskan tujuan dengan jelas, terus bahasa kita itu harus sopan dan profesional. Nggak bisa kalau kita menggunakan bahasa yang informal terus nggak sopan gitu terhadap orang lain. Terus itu ada pesan instan, menjaga komunikasi tetap profesional, bahkan dalam pesan instan. Menghindari bahasa gaul atau bahasa yang tidak pantas menggunakan platform yang sesuai untuk komunikasi profesional. Selanjutnya, mengadopsi praktik terbaik dalam penggunaan teknologi. Yang pertama, pembaruan keamanan. Memperbarui perangkat lunak secara berkala untuk memperbaiki rentan keamanan, menginstal perangkat lunak antivirus dan firewall untuk melindungi dari ancaman cyber. Jadi untuk pembaruan keamanan ini kita harus selalu update perangkat lunak kita ya supaya kita tidak terkena virus-virus dan malware lainnya. Setelah itu antivirus itu sebenarnya sudah cukup dari Windows Defender ya. Cuma kalau misal mau install yang lain ya silakan. Terus itu penggunaan kata sandi, menggunakan kata sandi yang kuat dan unik untuk setiap akun online, menyimpan kata sandi dengan aman, menghindari penggunaan kata sandi yang mudah terbang. Kalau kita ingin membuat kata sandi itu harus yang kuat dan tidak relevan dengan informasi yang kita punya, misal tanggal lahir. Kalau bisa jangan tanggal lahir ya, karena banyak orang yang bisa nebak kata sandi itu dengan tanggal lahir. Terus itu pencadangan data, mencadangkan data secara berkala untuk melindungi dari kehilangan data yang tidak sengaja, menyimpan cadangan di lokasi yang aman dan terpisah dari data asli. Untuk selanjutnya, mengembangkan kompetensi teknis yang relevan. Pertama, pelatihan formal, mengikuti kursus atau program sertifikasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknologi, mengikuti pengembangan terbaru dan teknologi, terus pengalaman praktis, menerapkan keterampilan teknologi dalam proyek nyata, bekerja sama dengan profesional berpengalaman untuk belajar dari pengalaman mereka. Selanjutnya, sumber daya online, memanfaatkan sumber daya online seperti tutorial, artikel, dan forum untuk memperluas pengetahuan teknologi, berpartisipasi dalam komunitas teknologi. Terus itu mematuhi peraturan dan kebijakan organisasi. Yang pertama,
kebijakan privasi, kebijakan pengguna, kebijakan keamanan, dan aturan dan peraturan. Bangun budaya teknologi yang bertanggung jawab. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.